Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan atas setiap hati kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan untuk kami dapat menerima Roh-Mu Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Pengurapan Allah mengalir dalam hidup kami pada pagi hari di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya. Kami percaya bahwa Bapa yang selalu berdia yang terbaik bagi kami. Bapa yang setia, Bapa yang melakukan hal sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kami di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus mengalir, Roh penyembahan mengalir atas hidup kami di dalam nama Yesus. Nanti kami terbuka Tuhan menerima Engkau, menerima Engkau secara pribadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku
Mau lakukan segala sesuatu yang luar biasa, hal yang mustahil, hal yang luar biasa terjadi Tuhan tempat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bos angkat setiap sakit penyakit melalui puji-pujian kami Tuhan di dalam nama Yesus. Angkat semua, tinggalkan perjalanan setiap roh jahat yang mengganggu atas ibadah pagi hari di dalam nama Yesus. Kasih hati di dalam nama Yesus, tinggalkan kerjaanmu. Percaya Yesus yang berdatang, yang percaya Yesus yang berkuasa atas tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semuanya serahkan dalam kuasa-Mu. Pagi hari ini kami dapat memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami akan mendengar firman-Mu juga Tuhan. Bila firman-Mu
Lancap hati kami Tuhan, dan kami akan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Katakan sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Tuhan, ajaib buat Tuhan. Yesus Tuhan ajaib. Dia yang berkuasa atas segalanya. Amin. Haleluya. Kita pujikan ajaib buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan.
Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
ada yang tak mungkin. Disediakan bagimu, ku diangkat dan diberi, ku diangkat, ku diangkat dan diberikan. Haleluya, Engkau Bapa kami yang baik, bagimu Tuhan segala pujian. Haleluya, segala puji syukur kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengasihi kami. Haleluya, terpujilah ajaib nama-Mu Yesus, Engkau berkuasa, memulihkan hidup kami, mengangkat hidup kami. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya, ku diangkat dan diberikannya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang dapat memulihkan kami, mengangkat kami, bahkan membawa kami ke tempat yang tinggi. Karena Engkau berkuasa, Engkau ajaib, Engkau dapat melakukan bagi kami sesuai dengan kerinduan dan pergumulan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, sehingga apa yang akan kami terima sebentar benar-benar datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa gelap, roh jahat, penolakan akan firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa membungkus setiap kami, sehingga semua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kembali pada kesempatan yang baik pagi hari ini. Kita bersama-sama telah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian terakhir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan dapat melakukan bagi kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yang menguatkan bahwa sebetulnya kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melihat pujian tadi akan terlaksana dalam hidup kita. Kita akan membaca bersama-sama
Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, kita akan membaca pada ayatnya yang ke-8. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah, sama-sama kita akan membaca dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sama-sama kita katakan amin. Ini perkataan Yesus sendiri, saudara. Saya baca sekali lagi. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sangat luar biasa kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa, yang di perikop ini, satu pembacaan perikop ini, dia membangun hubungan kita dengan Tuhan antara Bapa dengan anak. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini berbicara tentang pengabulan doa. Ya, Tuhan mengabulkan doa. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok doa saya belum dikabulkan? Itu saudara ya, ada doa-doa yang saya sampaikan, saya naikkan, kok belum dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini jadi tanda tanya, kenapa? Padahal Yesus sendiri, dia sudah berfirman, dia sendiri yang menyatakan, dia sendiri yang berbicara kepada kita di sini. Karena setiap orang yang meminta. Nah, siapa setiap orang ini? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Karena dikatakan setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan. Ya, pintu akan dibukakan baginya, kata Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita akan melihat dulu pembacaan ini dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita akan melihat kira-kira apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, sehingga ketika kita meminta, Dia memberikan. Ketika kita di sini dikatakan setiap orang yang mencari mendapat. Lalu ketika dia mengetuk pintu, pintu dibukakan. Ini jaminan Yesus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun mungkin menjadi perenungan buat kita, kenapa doa-doa saya atau mungkin ada doa saya yang belum dijawab oleh Tuhan. Sementara kalau kita melihat di sini, Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa mengabulkan setiap doa kita, saudara. Kita melihat di ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menempatkan dirinya sebagai Bapa di surga. Nah, ternyata Tuhan mengatakan ada bapak-bapak di dunia ini
bahkan digolongkan, dikatakan yang jahat. Yang jahat saja, bapak-bapak yang jahat saja, ketika anaknya minta sesuatu, di sini dikatakan diberikannya. Terus Tuhan katakan, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya kita melihat bahwa Bapa di surga ini ternyata juga punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap umat-umatnya, anak-anaknya. Kita menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang yang meminta, orang yang mencari, orang yang mengetuk, baginya akan mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya belajar melihat di sini bahwa ternyata orang-orang yang mendapat jawaban dari Tuhan, kita akan melihat salah satunya. Mungkin ada 3 hal yang akan kita pelajari. Kenapa sampai doa-doa itu kok mendapat jawaban Tuhan? Saya sudah katakan di awal tadi, ada orang berdoa kok nggak dijawab-jawab. Nah, mungkin hubungan, ya, ada kaitannya dengan hubungan. Barangkali hubungannya gak sedang baik-baik dengan Bapak, gitu saudara, ya, atau mungkin sedang renggang dengan Bapak, atau mungkin sedang jauh dengan Bapak, sehingga Bapak yang kita minta itu kok tidak jawab-jawab, ya. Tetapi kita melihat bahwa ketika kita membangun hubungan seperti Bapak tadi, dikatakan, saya ulangi, dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Pertama kita akan melihat hubungan yang harus kita bangun dengan Bapa kita di surga ada di Matius pasal 21. Kita buka dulu Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Matius 21 ayat 22. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus, 22 ayat 22, 23. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya baca tadi di pasal 20 ya, tapi yang dimaksud ayat yang ke-22 pasal 21. Saya baca sekali lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Artinya orang kalau dia berdoa dengan penuh kepercayaan, dia tidak ragu-ragu, sudah. Percaya, penuh kepercayaan artinya percaya sungguh-sungguh bahwa saya punya Bapa, saya punya Tuhan yang tidak pernah tidak menjawab. Cuma mungkin masalah waktu saja. Pasti Tuhan akan jawab doaku, pasti Tuhan akan kabulkan doaku. Maka di sini Tuhan katakan ayat yang ke-22, apa saja yang kamu minta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa ketika Tuhan menempatkan dirinya sebagai Bapa yang peduli, Bapa yang memperhatikan. Bahkan di sini dikatakan Bapa yang tahu akan persoalan pergumulan kita, doa-doa kita. Hanya Tuhan inginkan ada di sini pertama dikatakan doa dengan penuh kepercayaan. Doa dengan penuh kepercayaan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mundur sedikit, lihat di pasal 18. Pasal 18 Injil Matius ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Kita baca lagi. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah doa sepakat. Ya, mungkin ini sudah berkaitan dengan hubungan keluarga. Paling kecil 2 orang, saudara. Nah, rupanya untuk 2 orang sepakat itu tidak gampang, saudara ya. Ya, mungkin sama-sama hamba Tuhan saja belum tentu sepakat. Apalagi sudah hubungan suami istri yang mungkin bisa saja ada yang membuat ada gap, ada pemisah sehingga nggak bisa doa bareng misalnya ya. Mungkin ada juga loh keluarga yang suami istri tidak bisa doa bareng ya. Atau mungkin juga orang tua dengan anak, atau anak Tuhan dengan anak Tuhan. Artinya ketika ada 2 orang berkumpul, siapapun itu, entah dalam hubungan keluarga suami istri, atau mungkin hubungan orang tua dengan anak, atau juga hubungan sesama anak Tuhan, siapapun, pokoknya Tuhan bilang di mana ada 2 orang yang bersepakat. Makanya saya selalu bilang di sini, walaupun kita yang datang berdoa, entah hari-hari doa kita di sini hanya 2 atau 3 orang, saya tetap lakukan karena Tuhan katakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana, saudara. Amin. Sulit mengatakan amin. Di mana ada 2 atau 3 orang, jadi kumpulan yang terkecil. Tuhan tidak katakan di mana ada 100 orang, ketika mereka nyanyi sama-sama, doa sama-sama, saya baru hadir. Atau ribuan orang. Tuhan bilang paling kecil 2 orang, saudara. Ketika ada 2 orang sepakat berdoa. Saya mungkin ingin sedikit bersaksi ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kami, keluarga kami. Ya, memang secara lahir kami sedang berduka dengan Papa dipanggil pulang ke rumah Bapak. Tetapi setelah saya merenungkan kembali, memang mengejutkan. Kematian itu sesuatu yang mengejutkan, yang memang menyebabkan kami keluarga itu kaget. Barusan ada acara di sini, hamba-hamba Tuhan berkumpul di sini. Mereka pulang mungkin baru sampai Semarang, ada kabar Papa dipanggil Tuhan. Kita kaget, nangis, jujur. Secara manusia kita nangis karena rencana September Papa dan keluarga mau ke Jawa. Ya, bahkan ada sudah beberapa keluarga yang ikut mau pengen piknik ke Jawa. Itu Papa yang ngajak, ayo kita ke Jawa. Itu ngajak begitu teman-teman di kampung. Tapi saya ingin memberitahu tentang sepakat. Dulu Papa Mama pernah ngomong sama kami begini, doakan Papa Mama kalau bisa, kalau mau dipanggil Tuhan, ya jangan sampai membuat repot anak, mantu, cucu gitu. Itu doa yang diminta oleh kedua orang tua kami. Dan itu betul-betul dijawab, saudara. Mama dulu waktu Mama meninggal juga sama, saudara. Jadi tidak dalam berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan di dalam penderitaan. Itu hanya dalam waktu yang sekejap. Mama dulu waktu dipanggil Tuhan mungkin paling banyak mungkin 2 jam atau 1 jam setengah. Karena ketika Mama sakit, pusing begitu ya, baru mau dibawa ke rumah sakit, siap-siap sediakan mobil begitu ya, baru beres-beres barang-barang yang mau dibawa, dilihat lagi sudah tidak ada. Dan ini permintaan Mama dan Papa itu. Mereka sepakat berdoa begitu. Ya, pernah ngomong
sama kami anak-anak, doakan papa mama kalau dipanggil Tuhan jangan sampai merepotkan kalian, katanya begitu. Lalu kemarin papa juga begitu, sehat-sehat, kita masih ngobrol ya. Memang sempat hari Minggu itu saya juga agak gimana ya, rasa bersalah karena minggu itu saya marah tapi marah sayang sebetulnya. Saya bilang, papa itu waktunya untuk nikmati hidup, istirahat, gak usah banyak beraktivitas. Bolehlah pergi ke keluarga, ke tetangga, silahkan, tapi gak usah kerja. Kebetulan di sana lagi panen cengkeh, ya. Papa itu namanya orang tua ya, diberitahu, ya, Pak jangan lagi ngurusin cengkeh. Sampai saya bilang, mau kering atau mau busuk cengkehnya biar sudah diserahkan ke adik, biar adik saja yang ngurus. Saya bilang begitu. Mami sampai marah-marah, masa papa kok dimarahin gitu? Saya enggak marah sayang, saya bilang gitu. Maksudnya duduk manis gitu. Kalaupun mau lihat-lihat silakan, tetapi enggak usah ikut jemur, ngangkat gitu. Tapi ternyata yang namanya orang tua ya melihat ada yang harus dikerjakan dan orang yang mengerjakan belum ada di situ, ya cepet saja. Jadi mulai ngangkat cengkeh gitu ya, pas waktunya ngangkat cengkeh. Biasanya cengkeh itu kan dikumpulkan, dijemur pakai terpal, terus sudah kering gitu diangkat sama papa. Paling beratnya mungkin hanya 5, enggak ada sampai 5 kilo lah, mungkin 3 kilo satu angkatan gitu ya. Jadi pada waktu, katanya ini cerita tetangga yang melihat kejadian itu, ada waktu papa sudah gulung itunya terpalnya, baru diangkat begini, mau dipindahkan ke gerobak, bawa ke rumah, baru mau pindahkan, kebetulan ada kursi, papa langsung terduduk di situ dan sudah musik. Ya, hanya seperti itu saudara. Rasanya kita memang nyesel, kok cepet sekali ya, belum banyak menyenangkan orang tua gitu. Tetapi yang saya perhatikan bahwa ini jawaban Tuhan akan doa sepakat mereka ini. Ya, kedua orang tua saya sepakat menyampaikan kepada anak-anak kami, doakan supaya papa mama kalau dipanggil Tuhan jangan sampai bikin repot gitu. Ya mungkin repotnya ya kami ke sana gitu ya. Ya, harus berjuang untuk sampai ke kampung. Dan puji Tuhan luar biasa, Tuhan buat semua baik, dan ya adik-adik masih di sana. Besok Selasa mungkin mereka pulang karena memang ada acara-acara penghiburan. Jadi di sana tidak hari pertama, hari kedua ya, atau hari ketiga, hari ketujuh tidak ada. Di sana hanya mingguan. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan nanti minggu terakhir di bulan September ya. Jadi hanya minggu-mingguan begitu untuk acara ucapan syukur, karena orang kampung, satu kampung itu karena semua kenal, mereka bawa makan masing-masing, makan bareng-bareng di keluarga kami. Jadi sudah di sana tradisi di kampung, rasa penghormatan kepada orang yang meninggal itu satu kampung itu datang. Cuma karena COVID beberapa bulan ini tidak diadakan seperti itu. Paling yang hadir 20-30 orang. Tapi di acara papa ini, menurut kepala desa, baru kali ini dilaksanakan makan bersama dengan masyarakat. Memang tidak begitu banyak, tetapi baru pertama kali karena penghormatan. Artinya saya melihat bahwa hidup kita ini, ketika kita sesuai dengan firman ini, minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan, dia menempatkan diri sebagai Bapa yang baik. Yang pertama tadi dikatakan, dia harus minta dengan penuh kepercayaan. Lalu yang kedua, dia harus sepakat. Perlu, kalau mungkin ada hubungan keluarga, perlu juga yang namanya kesepakatan. Lalu yang ketiga,
satu lagi kita lihat dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 2, 3. Dan saudara mengikuti, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini keberanian percaya. Jadi rupanya untuk percaya ini perlu keberanian. Artinya nggak ragu-ragu, saudara. Kita harus berani bahwa apa yang saya minta dikabulkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah sekarang, saudara, kalau kira-kira kita minta yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya tentu Tuhan tidak akan jawab, gitu ya. Tentu yang berkenan, yang mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau menjadi kesaksian buat nama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Ya, ada banyak orang kan kadang minta yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin bisa merepotkan diri kita sendiri atau membuat diri kita jadi susah. Tuhan juga nggak jawab. Makanya di sini dikatakan, tentu Tuhan akan jawab yang menurut kehendaknya. Tentu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan minta yang gak berkenan kepada Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan, apalagi yang bikin malu nama Tuhan. Pasti tidak akan dijawab sama Tuhan. Kalaupun saudara mendapatkan itu, satu saat saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kita perlu yang namanya keberanian percaya. Artinya percaya sungguh-sungguh, gak ragu, gak bimbang bahwa apa yang aku doakan, apa yang aku minta pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Ini Tuhan berfirman begitu. Bahkan luar biasa lagi di dalam Mazmur 145, coba kita buka lagi. Mazmur 145, kita lihat pada ayat yang ke 18 dan ayat yang ke 19. Sudah ketemu, kita baca lagi. Mazmur 145 ayat 18 dan ayat 19. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Ia melakukan kehendak saudara. Tuhan katakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara dalam posisi miliki takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, pasti yang saudara minta gak mungkin yang gak berkenan, atau gak mungkin yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti yang kita minta itu yang berkenan, karena di sini dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sudah,
dalam kesetiaan. Artinya Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya, ya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, dia ingin ada dalam kesetiaan. Saudara, kalau Tuhan lihat kita setia dan saudara sedang mengalami pergumulan, tadi mungkin sedang tertutup jalan, Tuhan bilang Tuhan buka jalan. Kalau sedang tertutup pintu berkatnya mungkin tertutup rapat, Tuhan bisa buka pintu. Tetapi kalau kita ada dalam kesetiaan, ketika kita berseru kepada Tuhan, oh Tuhan tolong aku Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang bermasalah dalam hukum, ya. Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela kita. Dia kan sudah berjanji dia akan jadi pembela kita. Banyak pembela di dunia ini, pembela hukum. Tapi kadang seperti yang saya katakan, hukum bisa diputar balik karena sudah lihat ini, saudara. Bisa diputar balik, tapi kalau di hadapan Tuhan, saudara akan terpesona melihat pembelaan yang datang dari Tuhan. Mungkin kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa. Tuhan bisa hapus itu kekuatan. Tuhan bisa hapus atau singkirkan kekuatan yang kita sedang hadapi, sehingga kita terpesona dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi di sini perlu yang namanya kesetiaan. Di sini dikatakan, saya ulangi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Orang yang berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tapi dalam kesetiaan. Artinya enggak menjadi orang yang malas, orang yang jauh dengan Tuhan. Di sini Tuhan dekat pada orang yang berseru kepada Tuhan. Ketika dia mendekatkan dirinya sebagai Bapa yang mau menolong kita, memberi kita jalan keluar, bahkan memberi apa yang kita minta. Sama dengan Yohanes 15. Apa saja yang kita minta. Ini ayat-ayat tadi Matius 21, Matius 18. Apa saja. Jadi bisa kaitannya rumah tangga, pekerjaan, ekonomi kita, kesehatan kita. Di dalam Alkitab ada banyak contoh. Ya. Salah satu contoh Salomo. Ya, ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan beri aku hikmat. Kan ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak. Masih ingat ya, sering kita baca itu dalam kitab Efesus, ya, dikatakan dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Artinya kita minta 1, ternyata Tuhan bisa kasih 10 gitu. Itu Tuhan kita. Nah, itu dialami oleh Salomo. Mungkin ini kita baca sebentar ini dalam 2 Tawarik pasal 1. 2 Tawarik pasal 1, yang tidak diminta pun Tuhan sediakan baginya. Ini luar biasa. Coba kita lihat 2 Tawarik pasal 1, kita baca mulai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan. 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 2, 3. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk,
sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang sebesar ini? Jadi permintaan Salomo di sini hanya dikatakan, berilah kepadaku hikmat dan pengertian. Beri aku hikmat dan pengertian. Tapi ternyata dengan hanya minta hikmat dan pengertian, karena dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pegang janji. Ya, tadi dikatakan di ayat sebelumnya, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu. Ya, jadi pegang janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Daud dan keturunannya, sehingga dia klaim ini. Tuhan kan pernah berjanji bahwa Tuhan akan memelihara saya, Tuhan akan menyembuhkan saya, Tuhan akan memberkati saya. Tapi dia minta di sini, saudara, hanya minta hikmat dan pengertian. Tetapi karena Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya, mungkin juga di batinnya, sehingga di ayat selanjutnya dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana sebelum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Dia cuma minta pengertian, hikmat dan pengertian, atau dia minta kebijaksanaan supaya bisa mimpin rakyat. Tapi ternyata Tuhan beri bonus. Di sini dikatakan, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan kau. Maka kebijaksanaan ini diberikan, pengertian ini juga diberikan. Lalu dikatakan, selain itu aku beri kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Bonus yang Tuhan berikan. Artinya ketika kita melekatkan diri, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, yang kita tidak minta pun Tuhan bisa sediakan buat kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, yang pertama tadi dikatakan penuh kepercayaan, lalu yang kedua memiliki kesepakatan dengan siapapun yang kita minta, untuk bersepakat minta kepada Tuhan. Lalu yang ketiga tadi dikatakan memiliki keberanian percaya kepada Tuhan seperti yang dimiliki oleh Salomo. Maka dia hanya minta hikmat dan pengertian atau kebijaksanaan, Tuhan berikan yang dia tidak minta. Dan kekayaan, terus selanjutnya Tuhan berikan juga kepadanya, saya baca sekali lagi, dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian diberikan kepadamu. Selain itu, kuberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Bahkan tidak ada raja yang sehebat Salomo, baik dalam kemuliaan maupun juga dalam harta bendanya. Artinya perjanjian Tuhan ini digenapkan. Dia percaya, dia dengar, dia pegang firman Tuhan. Dia katakan seperti yang engkau janjikan. Jadi orang yang percaya sungguh itu seperti itu, sudah. Sungguh-sungguh percaya seperti yang engkau janjikan kepada Daud ayahku. Demikian juga kita dengan Tuhan. Mau belajar
percaya, sehingga yang mustahil tadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi dikatakan dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Dia, Yesus, dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhan bisa kasih banyak, bahkan yang tidak kita minta pun Tuhan bisa sediakan buat kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak, ya jangan ujuk-ujuk doa langsung minta, bangun kedekatan, ya. Bahkan lebih lagi bangun dalam kesetiaan kita bersekutu dengan Tuhan. Rupanya jawaban-jawaban doa itu ada di sana. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, nggak hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan, jangan harap. Apalagi kalau kita jauh sudah. Berbaca saja di rumah di dalam Yesaya 59 dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, sesungguhnya telinganya tidak kurang tajam, tetapi karena dosa, karena ada pelanggaran atau jauh dari Tuhan, menyebabkan doa kita tidak dijawab. Saya sudah katakan yang terakhir, tapi saya rindu kita lihat ini saudara. Jadi perenungan kita, barangkali kita sudah jauh dari Tuhan, sehingga doa kita seolah-olah Tuhan kok jauh ya, Tuhan kok tidak dengar doaku. Coba kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 sebagai ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu, kita baca 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi kejahatan dan dosa ini menyebabkan seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah tangan Tuhan itu pendek. Tuhan bilang sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, artinya selalu cepat untuk menolong. Tapi kalau kita ada dosa, ada kejahatan, otomatis kalau kita jauh dari Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, bisa-bisa yang kita lakukan tiap hari dosa saja. Kalau saya yakin kok kalau kita dekat dengan Tuhan, mau melakukan dosa itu pikir-pikir dulu sudah, ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita ada bisikan, oh jangan mas, jangan pak, jangan bu, ada bisikan dari dalam. Tapi kalau sudah jauh dari Tuhan, lepas kontrol, kita sudah melakukan dosa, sudah tidak ditegur lagi, sudah melakukan kejahatan, bebas-bebas saja. Giliran kita butuh Tuhan, Tuhan mau tolong saya Tuhan. Tuhan balik untuk sepertinya dia jauh, karena kita sudah menjauhkan diri dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk mari bangun hubungan, dekatkan diri kita dengan Tuhan, setialah dengan Tuhan, maka Tuhan akan datang sebagai Bapa yang baik. Apa yang kita minta akan diberikan, apa yang kita cari akan mendapat. Ketika kita ketok pintu hatinya, dia akan bukakan pintu untuk menolong. Mari kita bangkit berdiri saudara. Di hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, mungkin juga musim-musim yang kita hadapi tiap-tiap hari, mungkin tidak menolong kita, bahkan menyebabkan kita tidak mengalami akan hal-hal yang baik. Tetapi yakinlah, sebetulnya pertolongan kita itu hanya bisa datang dari Tuhan. Semua yang di dunia ini sementara, kalaupun bisa menolong itu hanya sementara. Tapi kalau Tuhan, dia tidak pernah ingkar janji. Dia katakan selama-lamanya, selama-lamanya, tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berakhir.
pertolongan Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Kamu nyanyikan pujian. Haleluya. Haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi aku akan menjadi tanpa seizin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan pelihara seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini bukan karena saudara tahu, tapi benar-benar dari pujian ini ungkapan hati kita mempercayai bahwa kita punya Bapa yang setia, Bapa yang selalu dan tidak pernah berhenti selama-lamanya. Dia memperhatikan saudara dan saya. Nyanyikan pujian ini sambil kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan melindungi. Ku
selalu. Haleluya. Ada banyak musim-musim yang berganti hari-hari. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Selamanya ku tetap percaya, yakin Tuhan membenar. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Selain Dia menjaga dan melihara seluruh. Sekali lagi dengan iman, katakan sama-sama bahwa Tuhan menolong, Tuhan selalu menolong. Amin. Selalu menjagaku. Selain Aku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan melihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidup. Kita mau sembah. Haleluya. Oh, Bapa yang baik, kami menyembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi doa-doa kita akan dikabulkan oleh. Bangun hubungan
Yesus mengenyangkan dan pelihara seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kasih. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang peduli akan hidup kami, Bapa yang memperhatikan kebutuhan hidup kami, Bapa juga yang bisa melakukan kehendak kami. Maka bawa kami Tuhan, supaya kami memiliki keberanian percaya kepada, bahwa kami juga untuk tetap ada dalam kesepakatan, agar kami tetap menjadikan Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber berkat kami, bahkan sumber kesembuhan kami. Kami percaya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang abadi menolong kami, selama-lamanya menolong hidup kami, bahkan yang mengenyangkan kami, memelihara hidup kami sampai dengan hidup masa akhir kami. Kami percaya bahwa Kau sudah berfirman kepada kami, Tuhan yang melaksanakan di dalam hidup kami apa yang menjadi kerinduan. Kau melihat setiap anak-Mu Tuhan dalam doa-doa yang mungkin belum terjawab. Kami percaya hari ini Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup umat-umat-Mu di tempat ini. Bahkan setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka, bahkan yang mungkin mengikuti lewat live streaming, siapapun dia yang mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan akan melaksanakan janji-Mu sebagaimana Engkau lakukan dalam hidup Salomo. Engkau juga melakukan bagi kami jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Tuhan setia.
untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Engkau berkati setiap pujian penyembahan yang dapat kami persembahkan boleh menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Remakan setiap firman-Mu di setiap hati kami untuk jadi pegangan kami, bahwa bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, terus untuk selamanya bahkan kekal abadi Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga setiap persembahan anak-anak-Mu, bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu. Engkau bukakan tingkap langit surgawi, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di setiap usahanya, dan apa yang dikerjakan Tuhan membuat semuanya berhasil. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir karena sakit. Engkau jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Pak Mardede, berdoa juga untuk Om Justinus. Tuhan, Engkau jamah sembuhkan. Lebih kami juga berdoa untuk Ibu Yunus ya Tuhan. Engkau sembuhkan. Kami percaya anak-anak-Mu yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya akan kekuatan kuasa firman-Mu, bahkan mujizat-Mu terjadi dalam hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, mungkin sedang ada kesibukan di luar kota. Ingatkan mereka untuk dapat beribadah memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, mulai dari pemimpin kami ada di pusat, presiden, wakil presiden, bahkan juga seluruh pejabat-pejabat tinggi negara kami. Kau berkati mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan Gubernur, wali kota, Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian juga bupati, camat, lurah, RT RW seluruh Tuhan pejabat-pejabat ada yang di bangsa kami ini Kau berkati. Terlebih gugus tugas COVID-19 yang berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, berkati mereka Tuhan. Relawan TNI, Polri, para dokter, para medis, semuanya Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Beri mereka sehat supaya kami rindu melihat satu saat Indonesia dibebaskan dari COVID-19, sehingga kami umat-umat-Mu juga dapat beribadah dengan bebas, memuliakan Engkau tanpa takut. Kami percaya ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan selesainya. Dan juga sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan pulang, tibakan dengan selamat di rumah mereka dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati sepanjang hari ini, hari Sabat, hari berkat Tuhan, hari yang mulia, hari Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam kekuatan pimpinan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya, haleluya. Kiranya dan daerahku, dan kiranya
Do you want to close?